Halo dongan-dongan, kembali lagi bersama Juragan Tabaksel. Kali ini kita akan mereview danau yang sempat viral di masanya di tahun 80-an ya, tahun 93. Ngomong-ngomong nih, kalau berbicara tahun 93, aku belum lahir ya. Mungkin ada teman-teman juga yang nonton belum pada lahir ya. Mungkin viralnya di zaman orang tua kita kali ya. Karena aku juga tahunya dari cerita orang tua. Katanya dulu tahun 80-an, tahun 90-an danau ini sempat viral di masanya dulu. Karena waktu orang tuaku masih anak muda, katanya tempat wisata ini adalah tempat wisata terfavorit di Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dulu sih katanya. Mungkin kalau orang tuaku cerita sih di zaman waktu Raja Zainal Siregar masih menjabat menjadi Gubernur Sumatera Utara. Jadi di masa itu Gubernur Sumatera Utara membangun Danau Marsabut ini, mengolah menjadi suatu destinasi wisata. Makanya di zaman dulu sempat viral juga ini katanya. Nah, hari ini kita coba buktikan bagaimana fakta sebenarnya tentang cerita orang tua kita dulu yang katanya danau ini sempat viral. Mungkin ada sebagian tanda mungkin kan, atau tempat begitu kan, yang menjadi ciri khas karena sempat viral dulu kan. Mungkin ada tanda-tandanya yang masih tertinggal sampai sekarang kan. Dan bertepatan hari ini, bulan ini kita lagi puasa Ramadan, jadi kita berencana ngebuburitnya menelusuri Danau Marsabut ini. Ya, namanya saya lupa tadi ya, namanya Danau Marsabut, terletak di Desa Dolok Sordang Julu, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jadi bertepatan di dekat pesantren MTSN Al-Aqsa. Pesantrennya Raja Zainal juga. Cukup melelahkan juga ya perjalanan yang kita lalui dari desa Dolok Sordang Julu menuju Danau Marsabut ini. Kita berjalan kaki sekitar 20 menitan untuk sampai di lokasi yang kita tuju, yaitu Danau Marsabut ini. Ada dua jalur, yang sebenarnya ada dua jalur untuk sampai ke Danau Marsabut ini. Yang pertama, jalur memang bisa memakai kendaraan sepeda motor. Dulunya sih bisa pakai mobil, kendaraan roda 4, sepeda motor, bisa juga. Namun karena tempat wisata ini sudah terbengkalai, jadi jalan yang dulunya aspal itu sekarang sudah lumutan, banyak rumput-rumput liar yang tumbuh, jadi tidak terawat lagi karena jarang dilewati orang. Jadi kita jalurnya itu dari lewat pesantren MTSN Al-Aqsa sekitaran
1 kilometer dari jalan raya menuju Danau Marsabut ini, 1 atau 2 kilometer lah. Jadi kalau dari kampung Desa Dolok Serdang ini, jarak yang kita tempuh itu harus yaitu sekitar 20 atau 30 menitan berjalan kaki. Dan jalannya juga jalan setapak, ya jalan untuk ke kebun orang-orang. Nah, kita sudah sampai di Danau Marsabut yang kita sebut tadi. Langsung disuguhkan dengan bangku dan juga meja yang mengarah ke danau langsung. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya memang dulu danau ini memang sempat menjadi destinasi wisata favorit di Kecamatan Sipiro. Nah, inilah salah satu buktinya. Ada meja dan bangku permanen yang di semen untuk yang mengarah ke Danau Marsabut ini. Nah, kita sudah sampai di Danau Marsabut itu. Nah, kita coba turun ke bawah. Kita lihat bagaimana pemandangan di awal pertama ini. Sebenarnya kalau dilihat-lihat agak menyeramkan ya, karena dikelilingi begitu banyak hutan dan banyak pohon-pohon yang bertumbangan langsung ke danau tumbangnya, dan banyak rumput-rumput liar yang tumbuh di pinggir-pinggir danau. Kalau dilihat-lihat cukup menyeramkan juga ya. Namun sebagian masyarakat yang sering ke sini, mereka sudah nyaman. Gimana ya? Karena setelah sekian lama belum ada kejadian yang aneh-aneh gitu, yang membuat masyarakat jadi takut gitu. Jadi ibarat katanya danau ini ibarat seorang lelaki, di luarnya garang, ternyata orangnya baik gitu. Jadi danau ini juga begitu, kelihatan aja yang angker kan, namun sampai sekarang belum pernah terjadi hal-hal aneh yang di luar nalar kan. Namun meskipun kelihatan angker, saya akan coba telusuri sampai ujung danau ini. Dan di perjalanan jalan yang di pinggir danau ini banyak juga pohon-pohon yang tumbang ya, yang menghalangi jalan. Pohon yang besar. Itu adalah bukti bahwasanya danau ini memang sudah tidak terawat lagi ya. Namun yang saya herankan ya kan, danau yang semestinya bisa menjadi destinasi wisata di zaman sekarang kan itu yang menjadi anggaran besarnya sebuah kabupaten kan, destinasi wisata untuk menarik masyarakat pengunjung ya kan, untuk berkunjung ke suatu kabupaten itu, kecamatan itu. Namun anehnya begitu setelah sekian lama danau ini tertinggal, terbengkalai, pemerintah malah tidak membangun kan, tidak mencoba untuk membangun gitu.
yang semestinya, yang seharusnya danau ini bisa menjadi sumber pendapatan untuk keuangan kabupaten, malah tertinggal dengan sia-sia, ya kan? If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and Di sini kita sudah sampai di tempat yang kita tuju, yang kita maksud tadi, dan di sini juga ada tanda-tandanya ataupun bangunan yang dulu pernah dibangun pada saat pelestarian destinasi wisata Danau Marsabut ini. Mungkin kalau dilihat dari bangunannya, Danau Marsabut ini cukup bagus juga dulu ya, karena sempat sampai dibangun bangunan yang permanen kan. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu teman-teman, dongan-dongan. Bangunan yang sampai saat ini membuat saya tertarik dengan bangunan yang ada di Danau Marsabut ini, yaitu tanda tangan Bapak Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia dulu ya, mantan Presiden Republik Indonesia, untuk tanda tangan yang meresmikan langsung Danau Marsabut ini, destinasi wisata ini. Nah, ini dia dongan-dongannya, tanda tangan Bapak Soeharto. Berarti di zamannya Bapak Soeharto ya, berarti kan. Ini dia dongan-dongannya, Soeharto 21 Juli 1993, Medan, ya kan. Sampai tanda tangan Bapak Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia di tahun 1993 ada kan, sampai ada monumennya gitu. Dan ini juga tanda tangan Bapak Haji Rajainal Siregar selaku gubernur ya Sumatera Utara dulu. Ini dia monumennya, sampai saat ini membuat saya menarik dengan cerita di balik Danau Marsabut ini dulunya kan. Dengan adanya monumen ini berarti memang fakta ya dongan-dongannya, cerita dari bapak kita yang lahiran tahun 80-an 90-an yang sudah jadi dewasa di tahun 80 90-an, sudah jadi poso-poso ya dongan-dongan. Memang fakta ya kalau Danau Marsabut ini dulunya memang suatu destinasi wisata yang sempat viral ya, yang sempat viral di masanya ya. Memang fakta ya, bukan sekedar cerita ya dari orang-orang tua kita. Dan masih banyak juga yang sebetulnya belum kita telusuri, karena dulu saya
di tahun 2000-an masih banyak peninggalan-peninggalan yang membuktikan seperti ini, balai ini. Nah, sampai sekarang hanya bangunan ini yang tetap berdiri tegak ya. Dan ada satu lagi bangunan yang masih berdiri namun tidak bisa dipakai lagi, yaitu toilet umum yang ada 4 kamar. Toilet 4 kamar ya. Namun kalau dibersihkan mungkin masih bisa dipakai ya. Karena saya bilang tidak bisa dipakai karena sudah banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh di dalam kamar mandi itu, di dalam WC itu. Makanya saya bilang tidak bisa dipakai. Namun kalau sebetulnya dibersihkan mungkin masih bisa dipakai ya dongan-dongan ya. Inilah satu-satunya bangunan yang masih tertinggal yang masih terpakai di Danau Mersabut ini. Meskipun sudah rusak parah dan perlu perbaikan, namun inilah sekarang bangunan yang masih bagus. Dan yang kedua, WC ini, toilet ini. Dan pas saya lihat, saya coba bersihkan, ternyata masih bagus. Klosetnya itu masih bagus dongan-dongan ya. Saya coba bersihkan, saya coba korek pakai parang itu ya, saya korek. Ternyata masih bagus, masih kelihatan rapi, bersih kan. Seandainya digosok aja udah seperti baru gitu. Karena lumut, akar-akar tumbuh liar itu yang bertumpuk di sana. Nah, di atasnya juga udah tumbuhan liar ya dongan-dongan ya. Di atas WC ini, kamar mandi ini. Di depan ini ada 2 WC ya. Di belakang juga masih ada 2 WC dongan-dongan. Sampai di sini dulu ya dongan-dongan ya. Cerita fakta di balik destinasi wisata Danau Mersabut ini. Nah, untuk cerita selanjutnya mengenai Danau Mersabut ini, saya akan bercerita mengenai mitos ataupun fakta asal mula terjadinya Danau Mersabut ini. Masih banyak juga kan dari kawan-kawan yang belum tahu cerita asal mula Danau Mersabut ini ke mana. Nantikan terus ya dongan-dongan video kita untuk video yang selanjutnya. Untuk dongan-dongan semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Sebelum kita balik ke rumah, kita menyempatkan diri memancing sekalian mandi di air danau ini. Dan alhamdulillah saat kita memancing yang waktunya cuma sebentar, kita sudah dapat 1 ikan nila dongan-dongan ya. Cukup besar juga ikan nilanya ya dongan-dongan. Ada juga 1/2 kilo ya ikan nilanya yang kita dapat. Dan kita sempatkan juga mandi karena airnya sangat dingin ya dongan-dongan, dingin jernih. Namun kalau mau mandi harus pakai salin ya dongan-dongan kalau di tempat ini, karena danaunya harus bersahabat sama orang-orang yang bersahabat gitu dongan-dongan ya. Jadi kalau mandi juga jangan sampai ke tengah,
tepi aja, karena dulu di tengah itu dalam. Pernah diukur juga sama pihak pemerintah, ternyata kalau di tengah itu dalam agak, katanya 100 meter ada dalamnya. Jadi untuk teman-teman kalau mau datang ke sini, kalau mau mandi di pinggir aja ya, tapi jangan di pinggir yang dalam. Cukup sekian dulu ya teman-teman. Untuk video selanjutnya mengenai cerita asal mula Danau Marsabut ini kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pamati mak.